Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai beribadah. Berkati supaya kami dapat memuji dan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lagi ibadah. Halo teman-teman, sudah siap kita mau memuji Tuhan? Aku sendirian nih. Temanku mana ya? Sinchan? Yuk kita memuji Tuhan. Jali. Nah, ini dia Sinchan. Yuk kita memuji Tuhan ya. Hari ini kita bersuka cita. Kita akan menyanyi dan memuji Tuhan. Yuk. Ayo. Iya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan berdoa lebih dulu. Kita siapkan hati kita duduk yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Om Beni Herman. Yuk, kita simak firman Tuhannya. Salam anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sekolah Minggu Online GPDI Gratia. Nah, hari ini Om akan bawakan
firman Tuhan tentang seorang gadis yang pemberani. Sebelum kita mulai, kita membaca dulu dalam Alkitab ya. Ayatnya terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tentunya kita tahu cerita ini tentang seorang gadis Israel yang dibawa oleh panglima tentara bangsa Aram, yaitu siapa? Panglima Naaman. Iya. Gadis kecil ini ditawan oleh bangsa Aram dan dibawa ke negaranya. Nah, gadis kecil ini dijadikan apa? Ya, bisa dijadikan budak, bisa dijadikan pelayan. Tapi beruntung nasib gadis ini dijadikan pelayan, ya, istrinya Naaman. Adik-adik, tentunya kita tahu kalau kita dibawa ke negara orang, ditawan, tentunya bagaimana sikap kita? Tentunya kita akan sangat marah kepada orang yang menawan kita. Ya, kita akan sangat sedih karena harus meninggalkan orang tua pergi ke negara yang jauh. Seperti gadis ini, dia ditawan dan dibawa ke negara musuhnya. Ya. Nah, adik-adik, tapi ternyata gadis kecil ini bukan gadis kecil yang biasa. Karena gadis kecil ini dia tidak memusuhi musuhnya, dan dia mengampuni musuhnya. Ya, walaupun dia ditawan, dijadikan pelayan di negara orang, tapi dia bekerja dengan baik. Dia mengasihi tuannya. Nah, itu sebabnya ya, ketika dia tahu bahwa tuannya itu mempunyai satu penyakit, yaitu penyakit kusta, tentunya gadis kecil ini sangat ingin membantu, ya, agar tuannya itu bisa sembuh dari sakit kustanya. Itu sebabnya dia datang kepada nyonyanya. Dia katakan bahwa tuanku itu bisa sembuh kalau dia pergi menghadap seorang nabi yang bernama Elisa di negara Israel. Ya. Gadis kecil ini dia dengan yakin, ya, dia dengan semangat memberitahukan kepada istri Naaman. Nah, kira-kira kenapa gadis kecil ini yakin kalau Naaman pergi menghadap Elisa, dia pasti bisa disembuhkan? Ya, karena apa? Karena gadis kecil ini, ya, setiap hari dia mendengar cerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap bangsa Israel. Itu sebabnya ya, tiap hari dia mendengar, dia percaya bahwa Tuhan juga bisa menyembuhkan lewat Nabi Elisa. Itu sebabnya dia katakan kepada nyonyanya, kalau tuanku pergi menghadap Nabi Elisa, pasti tuanku bisa sembuh. Adik-adik, kita lihat gadis kecil ini, dia tidak benci kepada tuannya, tapi dia mengasihi tuannya. Dia sayang kepada tuannya karena dia ingin supaya tuannya sembuh. Nah, adik-adik, sikap inilah
yang menjadi contoh buat kita, ya. Walaupun dia ditawan, dijadikan seorang pelayan, tapi dia percaya bahwa semua kejadian itu atas seizin Tuhan. Begitu juga dengan kita, apapun keadaan kita, ya, kita mau tetap percaya bahwa semua atas izin Tuhan. Walaupun keadaan yang kita alami sesuatu yang buruk, ya, seperti penderitaan, kesengsaraan, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Seperti gadis kecil ini, dia percaya, ya, itu sebabnya dia bekerja dengan baik dan dia mengasihi Tuhannya, ya. Nah, biarlah kiranya cerita ini membuat kita menjadi seorang anak yang mengasihi musuh, ya, yang mengasihi orang lain, yang ingin supaya orang lain itu bisa diselamatkan. Biarlah kiranya kita juga seperti gadis kecil ini, dia sangat ingin agar orang lain, ya, bisa disembuhkan. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini Om tidak panjang lebarkan, biarlah kiranya kita juga mau seperti gadis kecil ini, yang begitu mengasihi orang lain, ingin agar orang lain diselamatkan. Nah, yuk, biarlah kiranya firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita, ya. Kita akan berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat berkat-Mu pada hari ini. Firman-Mu telah kami dengar. Kami juga ingin belajar seperti gadis kecil ini, Tuhan. Dia tidak membenci kepada musuhnya, tapi dia mengasihi tuannya. Bahkan dia ingin agar tuannya sembuh dari penyakit kustanya. Begitu juga dengan kami, Tuhan. Kami ingin belajar seperti gadis kecil ini, mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, sehingga kami dapat bersaksi kepada mereka bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, sanggup menyelamatkan kami dari segala hal. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.